Shalom, perkenalkan nama saya Rubindo Yorando Elodea, NIM 21030300104, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas atau mereview tentang buku dasar-dasar politik bab 4 tentang demokrasi. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi pengertian demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam demokrasi setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan perbuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan beberapa warga negaranya untuk menyampaikan pendapat, untuk lebih memahami lebih dalam tentang demokrasi. Secara umum sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau saran dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat memiliki dirinya sendiri. Dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di area modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum, adalah memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat disebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya, namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana dan di sini. Sebagai kelompok merasakan merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya kebebasan sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah sistem mereka atau mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi
baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Di sini saya membahas prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan atau kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga adalah partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintah yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Yang kesepuluh, pemerintahan berdasarkan hukum. Itu bagian dari prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Dan yang kedua adalah prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama adalah pemusatan kekuasaan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintah dijalankan berdasarkan kekuasaan atau konstitusinya memberi kekuasaan yang besar kepada negara dan pemerintah. Yang keempat, pembentukan. Pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokrasi. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa dan pemerintah negara. Yang berikut, tidak adanya atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Yang berikut, menyelesaikan perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan menggunakan paksaan. Yang berikut, tidak adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikut, menekankan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Itu adalah prinsip non-demokrasi. Saya akan membahas ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan dan kekuasaan rakyat yang ditulis dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Berikut ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Berikut ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media untuk secara
atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang berikut ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang berikut ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari perihal yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu demokrasi. Saya akan memberikan contoh tentang demokrasi. Yang pertama, contoh demokrasi yang pertama jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan pemilihan secara langsung ketua kelas dan lain-lain sebagainya. Dan yang berikut demokrasi perwakilan. Contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Jadi demokrasi, menurut saya demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi itu yaitu demokrasi sistem politik dan non demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenis, yaitu demokrasi menurut cara inspirasi rakyat atau langsung, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demikian itu review dari saya tentang bab 4 demokrasi. Semoga review ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.